Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Ini udah jam 11.41. Sebenarnya mau istirahat, mau tidur. Tapi karena kebutuhan untuk konten, ya aku mau buat konten. Jadi berhubung ada waktu luang, ya aku memanfaatkan untuk berkonten. Jadi gini, aku mau sedikit cerita tentang masa-masa dulu waktu mau bonceng sama cewek. Jadi boncengan sama cewek tuh kalau kan posisinya gini kan dari depan ini ini ya, supaya kelihatan keren gini nih, gini nih dah keren kan. Tegak lurus gini kan keren. Tapi ada juga waktu waktu jalan sama cewek tuh gini supaya kelihatan kayak pembalap, padahal motor bebek, motor Supra. Jadi kayak pembalap. Nah itu terus ada lagi waktu goncengan sama cewek tuh gini, kayak kelihatan keren gitu jadi miring posisi badan, posisi badan tuh miring, miring. Di baru teringat, jadi pernah gonceng sama cewek cantik, pokoknya cewek itu cantik. Yuk jalan yuk tuh. Nah, aku kemana, ke pantai sore kan, JCS. Yalah, jadi posisi aku tuh waktu itu pertama gini kan, nggak tahu nih, belum tahu gini. Jadi selasa keren tuh aku miring ini, miring. Ini nggak, jadi ya kelihatan agak sombong bawa cewek gitu jadi gue pikir kok gitu ya. Terus kalau ada cewek lewat juga kan, kalau ada cewek lewat tuh gini, bawa motor, seolah-olah tuh cewek tuh dalam pikiran sugesku nih, cewek itu memperhatikan aku kan. Pokoknya kayak pembalap itu, kayak pembalap, kayak contohnya tadi itu posisinya agak nunduk. Padahal sebenarnya cewek itu heran itu, kok ada orang bermotor kayak itu ya. Tapi dalam pikiran sugesku tuh, cewek itu memperhatikan tuh, aku tuh serasa keren lah kan gitu. Jadi degil lah dulu, waktu dulu SMP itu kan. Terus ada juga kan malam minggu nih, pakai baju kaos. Ini baju kaos biasa nih, oblong nih, warna hitam, tulisan keren nih. Pakai celana borju kan, baju kaos, ada lagi baju kaos kemeja tapi bahan kaos yang ada kancing. Jadi tuh buka nih, pakai kalung nih, pakai kalung. Pertama rapi. Habis itu kata itu kan, dalam hati tuh sugesku tuh mikir tuh gini, buka baju, dari itu dari Tanjung sampai balik, ini baju buka, pokoknya, jadi tapi ndak laju itu, waktu itu nunduk tapi ndak laju itu kan, pernah kan kayak gitu kan, coba kayak balap tapi posisi gas tuh ndak laju itu. Dari Tanjung tuh, desa Tanjung tuh sampai ke desa kami tuh yang di darat tuh, nggak pakai baju aku. Jadi orang tuh nulis, dalam pikirannya, wes biar kelihatan keren ya, biar kelihatan habis mabuk itu. Padahal dulu coba kalau mabuk peleng dulu. Jadi itulah dulu tuh. Itu lagi SMP, zaman SMP. Pas SMA dapat cewek, akunya bingung mau ngajak jalan. Satu, uang nggak ada kan, aku kan di Pontianak SMA itu, uang nggak ada. Jadi untuk deketin cewek itu aku minder kan gitu. Padahal cewek itu mau kan. Pernah aku dulu pacaran sama orang Putus Ibau tuh, seangkatan. Jadi aku tuh kan per bulannya itu sekitaran 200 ribuan untuk jajan, itu diam di Pontianak kan. Yang jelas uang makan semua udah ditanggung sih 200. Tapi 200 ribuan tuh aku udah menghemat, pokoknya menghemat sekali. Jalan dulu aku 5.000 tuh bisa 2 hari beli es ya kan, beli es dapat itu. Jadi ada cewek yang mau sama aku kan, jadi aku pikir lagi cara untuk mendekati cewek. Kalau enggak pakai cara uang, berarti aku harus pintar kan, jadi cewek yang ngajar aku kan. Jadi untuk pintar semua mata pelajaran itu nggak mungkin kan. Jadi pikirkanku, aku harus salah satu mata pelajaran yang harus kuasai. Jadi kuasai itu matematika, ekonomi, dan akuntansi. Sosiologi bisa lah, sosiologi gampang lah kan, aku masuk jurusan IPS kelas 2 nya. Jadi kalau jurusan IPA aku itu enggak tercapai, soalnya standarnya 7.
karena standar 7 aku nak masuk waktu itu. Aku matematikanya aku 7, kimia aku 7, biologiku 6, fisikaku 6. Aku kalah 2 mata pelajaran, kata-kata kan harus 7. Jadi aku masuklah ke IPS. Jadi IPS tuh kira aku kayak gimana? Rupanya IPS tuh aku pas masuk ke IPS tuh semua pelajaran tuh kayak di zamanku SMP. Nah cuma yang beda itu saat sosiologi sama geografi, nah kan pecah. Nah jadi waktu itu tuh, jadi mata pelajaran matematika tuh udah di luar kan, udah di luar kepala kan, cepat aku tanggapin. Jadi 100 nilai. Jadi dari situlah, jadi makin dekat lah cewek yang aku mau tuh, makin dekat. Aku ajarin, aku belikan kue yang nama OOPS tuh, OPS kan. Jadi aku belikan nih kue, katanya makan, belajar, minta nomor HP-nya kan. Dia balik ke Putus Ibau, aku balik ke Ketapang lewat Ekspres. Sekali balik lewat Ketapang lewat Ekspres, tembak kan. Aku sebenarnya suka tapi aku nggak berani, soalnya kau cantik wah tuh kan, kau cantik wah. Nah, jadi aku nih nggak bisa membalikkan lebih hak tuh, nggak bisa, maksudnya nggak bisa jamin kau gini-gini. Nggak masalah Bung katanya, kalau kau suka ya nggak masalah katanya. Walaupun aku pun suka kayak itu sama kau katanya, kau pun baik wah, walaupun kau belikan kue aku cuma kue OPS katanya, OOPS tuh kan aku sedang beli. Jadi kita jadi nak nih gitu. Tapi ini aku nih ketika dia baliknya pakai bis tuh. Aku tidak ada kawanku satu kan, kawanku juga ada mangut nih sampingku, dia tahu apa kataku. Nah dari situ aku nggak suka diteror, maksudnya nggak suka diteror. Jadi pacaran tuh aku tuh sedikit SMS, sedikit telepon. Jadi aku ngerusing aku kan. Aku pengen liburan kan, ngerusing. Jadi aku angkat. Itu salah aku. Cewek itu cantik, cantik lah. Aku angkat sekali, aku angkat. Balik ke SMA ketemu, nggak ngomong, nggak apa-apa, ujung-ujung putus. Sekali putus, yang ku heran tuh sekali udah putus, dekatnya tuh kayak orang pacaran kami dua. Tapi yang buat aku sakit pas aku nembak aja, dia udah jadian sama kawanku yang lain. Anjir, anjir banget lah. Jadi aku ngajarin ini ya kan, dekat makan ya, sosokan kami makan gue. Ini gitu, biasa kan. Aku ajarin ini nulis, aku kasih soal kan, aku kasih soal nih, coba kerjakan ini. Kasih soal, dia nulis, ya aku suapin nih makanlah gue gitu kan. Jadi aku lihat, aku ajarin dia di depan aku di sini. Ajarin enggak pakai samping, soalnya enggak boleh kan. Jadi ajarin. Pokok balik makan semua tuh kami semeja ya. Ternyata kawanku yang cuma ada satu baris sini, pokoknya udah nembak, udah diterima ya kan. Di pas saat aku mau nembak, dia udah jalan baru sekitar semingguan. Tapi yang kupikir tuh waktu nembak ada peluang kan. Jadi sekali ku nembak, waktu itu nembak lagi. Aku minta maaf tuh kayak sikap begini. Mau enggak tuh jadi pacarku lagi itu kan, gitu. Jadi sekalinya sebelumnya katanya, mohon maaf Bu katanya, udah terlambat. Terlambat apa? Jujur ya, gitu kan. Karena aku udah jadian sama yang ini. Jadi itulah kata orang, kemana-mana cuma dianggap teman kan gitu. Itulah manajemen ya, kemana-mana cuma dianggap teman, itulah manajemen lah. Dari sakitnya itu luar biasa, tapi aku tetap, dia minta ajarkan, aku ajarkan. Jadi saat ketemu di luar, kami ngumpul di luar sekolah, dia tuh jalan, rasain tuh membatu ya. Jadi pikir-pikir udahlah gitu, dari ini aku fokus ya lah, fokus ke mata pelajaran. Jadi aku fokus lagi belajar lagi. Alhamdulillah aku dapat sih, ada tertarik lagi sama cewek lain. Udahlah kita jalanin. Ada juga sistem pacaran, sistem otak. Gimana kita pacaran tuh, tapi kau belikan aku sarapan ya kan. Dia ngajarkan, enggak apa gue ngerti ya belajar, tapi kau beli sarapan ya tuh, aku enggak ada uang nih gitu. Jadi dulu tuh ya tahan malu lah gitu. Yang kedua pun dulu tuh sok ganteng lagi kan.
Pegonong dulu tuh maklum lah kan lagi sekolah kan perawatan putih, enggak putih sih, kuning langsat, enggak kayak sekarang nih sawo mateng, angus lagi kalau sekarang. Jadi ya gitulah. Nah dari situ berjalan ya gitulah hubungan gitu. Makanya aku heran tuh waktu di Pontianak tuh nggak ada motor, bingung mau cari pacar tapi motor nggak ada, jadi gimana mau ngajak jalan ya kan gitu. Nah dari situ lah aku bingung, jadi dari situ aku nggak pacaran, pas kuliah baru mulai pacaran lagi kan gitu. Malam lah dulu kan pikiran tuh masih kanak-kanak pacaran masa dari SD udah pacaran, SMP udah pacaran, SMA pacaran, ya kuliah wajar lah kan udah masa di atas 17 tahun kan, masa-masa mencari batu calon-calon, mencari calon-calon pendamping kan, ya kayak gitulah. Ini sekianlah perjalanan perasaan yang sakit. Jadi jangan sampai kau berjalan sama cewek cuma dianggap teman. Nah jadi kau pastikan jangan sampai kau baper keterlaluan, ujung-ujung kau cuma dianggap teman, cuma kau tuh di saat dibutuhkan ya kau akan di ini kan gitu. Ya emang sih teman tuh kayak gitu, saat dibutuhkan tapi jangan terlalu baper kan. Jadi untuk kawan-kawan ke depan, kalau itu misalnya kau mau sama cewek itu, kau tanya, kau udah cowok belum, kau udah yang dekatnya belum, kalau belum ayo kita jadian kan gitu. Nah, jadi jangan mengulang kesalahanku yang kemarin kan, ataupun yang tadi ya begitulah kawan. Jangan, pokoknya masalah tampang gitu tuh urusan belakangan, yang penting ada nilai jual. Tampang sih memang sih pertama, nilai jual pertama, tapi belum tentu mendapatkan cewek kalau tidak ada keberanian. Kedua, tampang pas-pasan mungkin dia tidak ada nilai jual untuk tampang, tapi dia bisa nilai jual mungkin dari keramahan, kelucuan, atau keberaniannya kan gitu. Tapi ya fleksibel lah, kembali ke kawan-kawan gitu. Tentukan jati dirimu, kau tipe lelaki yang mana kan, tipe lelaki yang berani kah, tipe lelaki yang lucu kah, tipe lelaki yang sok ganteng kah, kan ada lagi tuh yang sok ganteng, udah ganteng sok ganteng lagi, ada yang lagi yang jelek sok ganteng lagi kan gitu. Jadi tentukanlah kau nih lelaki yang bagian mana kan gitu atau yang kau peramah, atau kau penghibur, atau kau yang lucu kan gitu. Terima kasih untuk kawan-kawan untuk celotehan ini, berbagi cerita waktu zamanku dulu kan. Jadi kalau misalnya aku teringat lagi cerita, nanti aku ceritakan lagi di konten-kontenku yang berikut. Terima kasih, selamat menonton, selamat mendengar ceritaku dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik dan komen di channel Agung Babali. Terima kasih.